Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sejarah mencatat tentang peperangan yang sangat berdarah di bumi Indonesia yang disebut dengan strategi perang gerilya yang dilakukan langsung oleh jenderal terbaik kita, Jenderal Sudirman, bertujuan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi tersebut ternyata efektif untuk membuat Belanda kewalahan. Terlebih penyerangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan cepat. Gerilya dilakukan oleh jenderal kita terbaik Sudirman untuk melawan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali bumi kita tercinta Indonesia. Pada saat itu Belanda telah merebut sebagian wilayah Jawa termasuk daerah Yogyakarta. Dulu Yogyakarta adalah sebagai ibu kota Indonesia. Belanda datang lagi membonceng tentara sekutu. Tugas sekutu mengambil alih persenjataan dan memulangkan tentara Jepang. Ketika Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Akan tetapi Belanda tidak mau Indonesia merdeka. Belanda menyerang Indonesia dan terjadilah perang demikian. Dikutip dari buku Teladan Hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman, diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018. Waktu itu ada dua cara mempertahankan kemerdekaan, yaitu diplomasi dan perang. Presiden Soekarno memilih diplomasi, sedangkan Jenderal Sudirman memilih untuk berperang. Di dalam perjanjian Belanda ingin damai, namun di lapangan justru Belanda menyerang daerah pertahanan Indonesia. Oleh karena itu jenderal terbaik Indonesia, Jenderal Sudirman, menghadapi tentara Belanda yang ingin menguasai wilayah Indonesia kembali. Perang gerilya adalah perang sembunyi-sembunyi, artinya menghindari perang terbuka. Cirinya adalah dilakukan dengan tiba-tiba. Strategi ini dapat mengalahkan tentara Belanda yang senjatanya lebih modern dibandingkan senjata yang dimiliki oleh pejuang-pejuang Indonesia. Panglima Jenderal terbaik Indonesia, Jenderal Sudirman, memimpin langsung perang gerilya meskipun beliau sedang sakit paru-paru demi kemerdekaan Indonesia yang tidak ingin lagi direbut oleh penjajah Belanda. Beliau rela dinaikkan tandu dalam perjalanan yang sangat berat, naik turun gunung dan keluar masuk hutan untuk menghindari serangan pasukan Belanda hanya dengan satu paru-paru. Itulah Panglima terbaik Indonesia, rela mengorbankan jiwanya untuk kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Beliau tetap memegang komando. Perintah beliau disampaikan melalui teknik sandi, itu tentara yang menyamar menjadi rakyat. Beliau ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai tentara yang tidak dapat diremehkan kemampuannya. Jenderal Sudirman pernah memimpin langsung perang melawan tentara Belanda. Perang itu terjadi di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Belanda hingga melarikan diri ke arah Semarang. Itulah kisah tentang Jenderal Sudirman sebagai panglima dalam perang gerilya. Semoga kisah ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang sopan, saya sebagai Kodi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.